kayang endora dina ero gendano dina. Ini seruling dewa arana, salah satu tradisi suku Sasak. Suku Sasak ino etnik asli yang tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sampai sekarang 80% penduduk Lombok ya orang Sasak. Arak yang bilang dulu nenek moyang suku Sasak datangnya dari Pulau Jawa menggunakan sampan. Leluhur kami mendarat di sebuah pelabuhan yang lurus. Dari kisah inilah nama Sasak dan Pulau Lombok konon berasal. Sasakino dari kata saksak yang artinya sampan, sedangkan Lombok artinya lurus. Kata saksak juga bisa berarti satu. Kini kami memaknainya suku Sasak dan Pulau Lombok jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Perkenalkan, Arantiang Anom, asli orang Sasak. Dalam bahasa kami, tiang artinya aku. Salah seke yang bikin tiang bangga pada Lombok, yaitu tanahnya yang sangat subur. Itu yang membuat sebagian besar dari kami menjadi petani dan menanam padi. Semua ini berkat adanya Gunung Rinjani. Ini adalah gunung aktif tertinggi nomor 2 di Indonesia. Kami menyebutnya Gunung Kehidupan. Rinjani telah mengalirkan air ke desa dan sawah-sawah kami hingga padi pun bisa dipanen setahun 2 kali. Namun kemarau panjang tengah melanda. Hujan telah lama tak turun. Ini bisa bahaya, Batur. Sawah kami bisa kering. Padi bisa gagal panen. Dan kebakaran hutan mengancam gunung. Itulah mengapa orang di desa Tiang mulai memainkan seruling dewa. Seruling dewa jadi tradisi paling tua suku kami. Seni ini digelar untuk mengawali ritual memanggil hujan mulang pakelem. Seruling yang dimainkan ama jadi jembatan komunikasi antara kami orang Sasak dengan para dewa serta ruh yang berdiam di Gunung Rinjani. Suara seruling mengiringi lantunan doa yang diucapkan Inak Runinten. Kami menyebutnya lantunan Lembuneng Meloang. Ini yang menarik, Batur. Penari seruling dewa harus orang-orang tua, para kakek dan nenek kami di desa. Bukannya orang muda Sasak tak bisa menari, tapi ritual seruling dewa memang mengharuskannya begitu. Orang tua dianggap lebih suci, lebih bisa mengendalikan nafsu duniawi. Mungkin karena itulah permohonan orang-orang yang kami hormati ini lebih didengar para dewa. Kini giliran pemangku mengambil alih. Takepan atau pembacaan surat lontar dimulai. Surat lontar ini warisan dari abad ke-14. Takepan berisi kisah para kesatria yang ditulis dengan huruf Jawa kuno. Kesatria itu adalah orang-orang yang jujur, orang yang berani membela kepentingan masyarakat. Ia memegang tanggung jawab penting untuk menjaga warga tetap aman, damai dan sejahtera. Kisah ini yang membuat Tiang selalu ingin menjadi kesatria.
Mulang Pakelem jadi tradisi yang masih bertahan lek desa Tiang, desa adat Senaru. Ini desa yang paling dekat dengan Gunung Rinjani. Kesanalah nanti ritual berlanjut. Ini tugas Tiang, mendaki puncak, meruat gunung, pembuktian seorang kesatria. Ini desa tempat Tiang tinggal dulu. Namanya Senaru. Kata tuh orang tua dulu, Senaru berasal dari kata sinar aru yang artinya terang atau bercahaya. Senaru ada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Dari ibu kota Nusa Tenggara Barat, Mataram, bisa ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Kalau mau naik ke Gunung Rinjani, ya bisa lewat desa Tiang ini. Desa adat ini sudah ada sejak abad ke-16. Dari dulu, Senaru memang diperuntukkan bagi orang Sasak yang diberi amanat menjaga Gunung Rinjani. Semua rumah yang ada sengaja dipertahankan bentuk tradisionalnya, supaya anak cucu kami tahu adat dan budaya leluhur. Salah satu bangunan yang juga harus ada adalah sambi atau lumbung. Untuk memenuhi kebutuhan acara Mulang Pakelem, pemangku mengambil padi secukupnya dari dalam sambi. Ritual memanggil hujan akan berlanjut dengan meruat Gunung Rinjani. Ruat akan dilaksanakan oleh orang-orang terpilih. Sebelum berangkat, warga desa akan menyiapkan masakan sebagai bekal untuk melaksanakan tugas mulia. Inilah hari besar bagi Tiang. Bangga rasanya memikul amanat untuk meruat gunung. Tidak semua orang mendapat kehormatan untuk melakukannya. Di Senaru, memasak sehari-hari adalah pekerjaan para ina atau kaum ibu. Tapi untuk pegawai seperti ini, para lelaki juga turun langsung membantu. Selain masakan, para inak juga menyiapkan sesaji yang akan kami bawa nanti. Ini persembahan untuk Dewi Gunung. Selamat. Sebelum dibawa, pemangku pun memberkatinya dengan doa-doa. Agar nangkan ini uangku jadi satu. Agar datang bagus, kalau bagus. Siaran berdua tua, siaran muda,
sama Kiai. Sergap, sila lepasin. Pemangku menyerahkan mandat meriap pada Kiai Sukrati. Toa loka sami, sila periapan selamat ngasuh Gunung Sami sila. Sila Kiai, sila santri pembekal muah pada toloka, sila teberai lele daya dan kadelau sami sila. Meriap jadi prosesi terakhir sebelum naik Rinjani. Untuk meruat gunung, nanti Tiang tidak sendiri. Ruma dan Murdi akan menemani. Sergap delau. Sergap. Sila ungkap. Ya. Saatnya menikmati jamuan yang telah disiapkan warga. Jamuan ini adalah bentuk titipan doa, mandat yang diletakkan pada bahu Tiang, Murdi dan Ruma. Dengan Senaru sudah biasa naik Rinjani. Waktu pertama kali ke puncak, umur Tiang masih 10 tahun. Kalau sekarang tak terhitung sudah berapa kali Tiang mendaki. Meruat gunung biasanya dimulai dari Sembalun Lawang. Inilah padang rumput yang luas di kaki Rinjani. Di musim kemarau seperti sekarang, rumput menjadi kering dan mudah tersulut api. Kebakaran beberapa kali terjadi. Itu sebabnya Batur, padang sapana menjadi tempat pertama yang kami ruat. Doa keselamatan kami panjatkan agar gunung selalu terjaga, agar kami selalu tentram tinggal di kakinya. Kami berharap musim baik segera datang, mengganti cuaca tak menentu yang tengah melanda. Sebab pada gunung kami bergantung hidup, tak cuma bertanian, tapi juga sektor wisata. Rinjani sejak lama menjadi salah satu tujuan wisata utama di Lombok. Yang berkunjung tidak cuma orang Indonesia, wisatawan dari seluruh dunia juga banyak masuk ke sini. Kami orang Sasak tidak segan berbagi keindahannya. Yang penting para pendatang wajib menjaga kelestariannya.
Untuk menapaki Rinjani, pendaki bisa lewat dari 3 jalur: Sembalun Lawang, Pintu Senaru, dan jalur Torean. Masing-masing punya tantangan dan keunikan alam berbeda. Selain pertanian, wisata Rinjani kini juga jadi penopang hidup kami. Banyak kawan-kawan Tiang akhirnya berprofesi sebagai porter dan pemandu wisata. Menjadi porter bukan tugas mudah, Batur. Soal beban berat yang mesti dibawa itu nomor 2. Namun yang utama, bagaimana menjaga kepercayaan yang dititipkan para tamu. Mereka harus tiba lebih dulu di pos yang telah ditentukan, sebab tugasnya tak cuma membawa barang. Kawan-kawan Tiang ini juga merangkap menjadi juru masak di tengah pegunungan. Makanya panci sampai penggorengan menjadi bawaan wajib. Mereka menyebutnya senjata perang. Mendaki gunung itu sudah capek. Makanya para tamu harus dihibur dengan hidangan istimewa. Keindahan Rinjani dan makanan enak bakal menjadi kenangan indah yang tak akan terlupa. Buat para petualang, Gunung Eme memang tak mudah ditaklukkan. Menjelang puncak, bukit pasir menghadang. Ibaratnya naik 1 langkah, namun runtuhan pasir yang kita pijak bisa membawa turun 4 langkah. Buat orang Sasak, hal ini justru menambah kuat tekad kami untuk lebih cepat mendekati tempat suci. Selamat datang le puncak Rinjani. Kami disambut angin kencang serta kabut tebal. Beginilah memang cuaca saat ini. Orang Sasak punya legenda tentang Dewi Anjani, seorang putri raja yang kabur menolak kehendak ayahanda. Ruh Dewi Anjani kemudian menjelma menjadi penjaga Gunung Rinjani dan bersemayam di puncaknya. Mencapai puncak,
bukan tujuan akhir pendakian kami. Tugas Tiang, Murdi dan rumah belum berakhir. Masih ada satu titik yang harus kami ruat. Bagian paling penting masih tersimpan di balik awan. Danau Segara Anak, kesanalah Mulang Paklem akan berakhir. Seperti namanya, Segara Anak punya air yang begitu biru, seperti anak lautan. Sejarah letusan Gunung Rinjani dimulai sejak tahun 1847 sampai 2004. Telah 9 kali meletus yang berkisar di bagian dalam kaldera. Kaldera yang sebagian besar terisi air dan membentuk danau yang dinamakan Danau Segara Anak. Segara Anak menjadi sumber mata air yang mengaliri seluruh Pulau Lombok. Karena itu semualah tempat ini jadi favorit para pendaki untuk berkemah. Di sini kita bisa melihat Rinjani memulai kehidupan baru. Di tengah danau sebuah anak gunung muncul. Ia disebut Gunung Barujari. Segara Anak telah memegang peran penting kelangsungan Gunung Suci. Disinilah doa terakhir Mulang Paklem kami mohonkan. Semoga Dewa Dewi mendengar permintaan kami, agar hujan segera turun, agar air terus mengaliri sawah kami, agar suku Sasak terus dilimpahi rezeki. Inilah cerita Tiang dari kaki Rinjani tentang kebanggaan suku Sasak terhadap Gunung Suci, gunung yang menjadi nafas kehidupan melalui adat dan tradisi akan terus kami pertahankan. Orang Sasak selalu menjaga Rinjani, seperti juga Rinjani yang telah ribuan tahun menjaga kami. Indonesia bagus.